semua dipertanggungjawabkan atas perbuatan apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Tinggal kitanya bagaimana cara kita untuk memperbaiki diri kita, menahan diri kita dari hawa nafsu, nafsu yang tidak baik. Ya, jangan terbawa hawa nafsu dengan duniawi. Kalau kamu terpaku dengan duniawi, kamu akan terbawa dengan dunia. Bahkan akhirat pun kamu akan tinggalkan. Astagfirullahaladzim. Banyak-banyaklah beristighfar sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga lisanmu ketika kamu mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh, kata-kata yang orang. Ya, jangan lupa membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sekali kamu mengucapkan astagfirullahaladzim, dosa-dosa kamu akan terhapuskan. Ya, jadi marilah kita menjaga lisan kita, menjaga diri kita, menjaga perbuatan kita supaya kita tidak terbawa ke duniawi. Nanti kita ditarik. Bayangin kalau kita tidak punya amal kebaikan, kita ditarik, tiba-tiba ditarik sama Allah. Ketika saat itu gimana rasanya? Kita dicebloskan ke neraka. Na'udzubillahi min zalik. Ketika kamu dicebloskan ke dalam penjara, ketika lidahmu yang suka berbicara, mengejek-ejek orang, memperlakukan orang, disodok pakai api panas, gimana rasanya? Ya, ketika kamu nanti disiram pakai air panas di sana, di neraka nanti. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min zalik. Janganlah kita menjadikan perbuatan-perbuatan itu membunuh pada diri kita sendiri. Ya, banyak-banyak istighfar. Ya, banyak-banyak istighfar. Kamu jarang sholat, usahakan kamu bisa sholat. Ya, janganlah kita banyak-banyak di dunia ini berbuat dosa. Marilah kita bersama-sama menghargai, menghormati, ya, saling tidak menjatuhkan, saling membantu. Insya Allah, mudah-mudahan Allah akan memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Ya, jadi apapun ujian kita di muka bumi ini, apapun itu rintangan hidup kita, itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita hadapin. Seberat apapun ujian kita, harus kita hadapin. Ya, jangan pernah kita mengeluh. Kalau kita mengeluh berarti kita tidak bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Allah memberikan ujian kepada umat-umatnya itu hanya sebatas kemampuan manusia, tidak melebihi kebatasan manusia. Contohnya sekarang yang Bang Agus hadapin, sekarang sampai Bang Agus kehilangan kedua mata Bang Agus. Insya Allah Bang Agus akan hadapi, karena ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala buat Bang Agus. Bang Agus harus ridho dengan apa yang udah terjadi sama Bang Agus. Walaupun Bang Agus merasa sakit, ya, insya Allah mudah-mudahan dengan keridho dan keikhlasan Bang Agus, insya Allah Bang Agus bisa menerima ujian Allah yang begitu besar kepada Bang Agus. Dan begitu banyak nikmat yang Allah turunkan kepada Bang Agus. Sampai saat ini Bang Agus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena selama ini yang membantu Bang Agus hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan orang-orang baik di sekitarnya Bang Agus yang membantu Bang Agus. Ya, jadi apapun yang kita perlakukan, kita perbuat, insya Allah mudah-mudahan kalau baik kita berbuat kepada, insya Allah mudah-mudahan Allah akan balas berlipat ganda kebaikan yang kita lakukan. Ya, jadi jangan pernah kamu mengharap dengan kebaikanmu itu tidak boleh. Ya, jadi kalau kamu sudah memberikan kebaikan itu, senyuman itu, apapun itu yang jenisnya kebaikan, ikhlas, insya Allah mudah-mudahan kamu akan mendapatkan nikmat
nikmat Allah yang luar biasa, ya. Ujian Allah yang luar biasa dan nikmat Allah yang luar biasa yang kita dapatkan. Hadirin penonton yang dirahmati Allah di malam Jumat yang berbahagia ini. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut, yang hidup akan merasakan mati. Makanya kamu jangan pernah sombong kamu hidup di muka bumi ini dengan kekayaan hartamu yang melimpah ruah, dengan omongan-omongan sombongmu, karena itu akan kembali kepada Allah. Ketika kamu mati nanti, apa yang tinggal yang kamu bawa? Kalau kamu mati nanti, hanya amal yang kamu bawa, ya. Amal baik selama kamu hidup, ya. Itulah yang kamu bawa nanti ketika kita mati, ya. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup akan merasakan mati, ya. Gak ada orang itu hidup selama-lamanya, gak ada, ya. Gak ada yang namanya hidup kita itu selama-lamanya, gak ada. Apapun itu yang di muka bumi ini yang bernyawa akan kembali kepada asalnya, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi setiap manusia dan setiap binatang yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing, ya. Manusia diciptakan punya akal dan pikiran. Hewan diciptakan Allah punya akal tapi tidak punya pikiran. Itulah hewan. Kalau hewan punya akal dan pikiran, pasti sifatnya sama seperti manusia. Makanya Allah memberikan kelebihan dan kekurangan itu kepada setiap makhluk hidup yang tinggal di dunia ini. Jadi itulah sebagai kita manusia, kita harus hidup pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Menerima lapang dada dengan apapun yang diberikan ujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, ya. Harus bersyukur apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ya. Berarti kita masih mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, ya. Jangan kita memberikan perkataan-perkataan buruk, menyakitkan hati seseorang, itu tidak baik, ya. Jadi dari mulai sekarang marilah kita berbuat baik, menghilangkan rasa dengki dan iri kita atas keberhasilan orang lain, ya. Itu tidak baik juga. Kenapa? Kalau kita kepingin seperti orang itu, kita berusaha. Allah berikan kita tangan, Allah berikan kita mata, Allah berikan kita kaki. Buat apa? Buat usaha, ya. Selagi kita bisa berusaha, insya Allah pasti ada jalan. Yang penting kita tidak pernah menyerah. Yang penting kita selalu berniat, usolli, dan usaha. Insya Allah usali dan usaha akan ada keberhasilan yang akan datang. Insya Allah, mudah-mudahan. Allah itu maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang, ya. Jadi Allah itu semua segala-galanya. Ketika kamu diberikan sakit, Allah memberikan sakit, Allah bisa maha menyembuhkan. Allah punya perantara. Siapa perantara itu? Dokter, ya. Jadi semualah nikmat yang ada di muka bumi ini harus kita syukurin. Semuanya, apapun itu yang diberikan Allah kepada kita. Jangan pernah kita membuang nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, ya. Insya Allah hidup kita akan kekal selama-lamanya, ya. Selagi banyak amal baik yang kita lakukan, walaupun itu dengan senyuman, insya Allah mudah-mudahan pahala. Dengan menyebutkan istighfar, insya Allah mudah-mudahan juga menjadi padang penghapus dosa kita, ya. Jadi begitulah kita hidup di dunia ini. Ingat, hanya sementara, tidak selama-lamanya kita hidup di dunia ini, ya. Jadi walaupun ada perkataan kita menyakitin orang, silahkan meminta maaf, ya. Kenapa Bang Agus bilang seperti itu? Dosa sesama manusia, kalau dosa kita sama Allah, Allah bisa maafkan. Kalau ketika dosa kita sesama manusia, kita mencuri barangnya dan kita tidak ketemu, tidak minta maaf,
dia tidak memaafkan kita, nanti apapun itu akan kita pertanggungjawabkan, akan kita bawa-bawa barang yang kita curi. Ya, jadi semua itu, apapun yang kita lakukan di muka bumi itu harus kita pertanggungjawabkan, karena dosa sesama manusia itu susah dimaafkan Allah, kecuali dosa sesama manusia itu bisa saling memaafkan. Ya,